Shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Shalom. Semoga kita semua penuh dengan semangat kasih dari Tuhan. Saudara-saudaraku, bagi orang yang sudah mengenal saya ketika saya mengajar, memberi webinar, seminar, ataupun dalam kesempatan apapun. Sebelum saya mengajar, sebelum saya webinar, sebelum saya mewartakan, berbicara soal firman Tuhan, selalu pasti saya mengajak orang-orang yang bersama-sama dengan saya maupun saya sendiri untuk berseru, utuslah rohmu ya Tuhan dan jadi baru seluruh muka bumi. Biasanya saya ulang sampai 3 kali. Saudara-saudaraku, sebetulnya kebiasaan itu sudah lama saya lakukan. Dalam perjalanan hidup saya, ada sebuah kuasa Roh Kudus yang selalu saya minta, yaitu namanya roh pengertian. Mengapa saya minta roh pengertian dari Allah? Karena seringkali yang namanya jalan-jalan Tuhan, kehendak Tuhan, lika-liku kehidupan sulit sekali saya pahami. Kadangkala tidak mudah misteri Tuhan itu terbuka lebar untuk saya mengatakan iya dan amin. Ternyata ada begitu banyak dalam setiap titik-titik kehidupan saya. Saya selalu diwarnai oleh keraguan. Tuhan, apakah saya bisa? Tuhan, kenapa saya? Tuhan, kenapa saya begini, kenapa saya begitu? Maka dari itu, ketika rencana-rencana Tuhan sulit untuk saya pahami, sulit saya untuk terima dan sulit saya untuk jalani, saya selalu minta, beri saya roh pengertian. Supaya saya betul-betul memahami apa yang harus saya pilih, apa yang harus saya jalani. Apakah Anda tahu saudara-saudaraku, tahun 93 ketika ada pengumuman di paroki Matraman, seminari menengah wacana bakti menerima pendaftaran murid baru. Jujur seorang Yosef Susanto itu bingung, takut, tapi pengen, tapi mau. Tapi saya sadar siapa salah saya untuk bisa menjadi seorang calon imam. Waktu itu ada nomor telepon yang tertera. Apakah Anda tahu bahwa untuk bisa nelpon nomor telepon itu aja, saya berpikir keras, takut. Nanti gimana kalau ditolak, gimana kalau berat, gimana kalau tesnya susah. Tetapi saudara-saudara, Roh Kuduslah pada akhirnya yang memberikan saya sebuah keberanian telepon. Waktu itu gak langsung diangkat. Karena waktu itu saya ingat hari Minggu. Lama gak diangkat. Wah, ini mungkin udah jawaban Tuhan. Roh Kuduslah yang mendorong, coba lagi. Sampai 3 kali pada akhirnya diangkat. Dan masuklah saya ke seminari menengah wacana bakti. Dan ternyata ketika saya harus menjalani jalan hidup panggilan saya. Hal yang seperti itu terulang lagi. Di mana saya membutuhkan sebuah tuntunan, keberanian untuk mengambil sebuah keputusan yang definitif untuk kehidupan saya. Ketika mau lanjut topper, ketika mau ditabiskan, jangan dipikir kami para imam tuh langsung mantap, punya kemantapan yang luar biasa. Selalu ada keraguan, selalu ada kedagingan dan kemanusiawian kami. Tapi disinilah tuntunan Roh Kudus yang pada akhirnya memberanikan diri kami untuk menerima tabisan suci. Dan dalam jalan panggilan selanjutnya juga begitu. Ujian demi ujian yang harus saya lalui, berangkat ke Roma sendirian untuk belajar bahasa yang banyak luar biasa. Selalu ada keraguan, tetapi Roh Kudus yang sama yang menuntun saya untuk berani maju dan melangkah. Ketika mau bikin tesis S3 juga begitu. Harus menghubungi dosen yang paling killer. Gimana, berani apa enggak, nanti ditolak, nanti berat. Roh Kudus yang sama, ambil. Selalu dalam perjalanan seorang imam ada tuntunan Roh Kudus untuk bisa memahami,
mengerti jalan-jalan Tuhan. Mungkin gak banyak yang tahu, sudah berapa kali saya mau menyerah menjadi seorang imam. Ketika jalan panggilan menjadi sedemikian berat dan penuh kesedihan serta sakit penyakit. Mungkin saya salah arah, mungkin saya salah ambil keputusan. Menjadi YouTuber Bible Learning, tidak banyak yang tahu sebetulnya saya udah pengen berhenti. Ketika dicaci, dimaki, digosipin, dimacem-macemin. Rasanya mau berhenti. Tapi saudara-saudara, Roh Kudus yang sama. Jangan menyerah, coba terus jalani. Ada kuasa Tuhan yang bekerja. Dan pada akhirnya saudara-saudara, ada sebuah ketakutan yang paling besar sebetulnya adalah, Tuhan kalau aku jadi imam, bagaimana mungkin aku bisa menyerahkan seluruh hidupku, masa depanku kepadamu. Apa yang aku terima, keuntungan apa, berkat-berkat apa yang aku terima. Lagi-lagi Roh Kudus yang selalu menuntun dalam memahami kehendak Tuhan. Maka dari itu saudara-saudaraku yang terkasih, segala keberhasilan di muka bumi ini tidak akan pernah terjadi kalau kita tidak pernah mencoba untuk melangkah maju. Dalam momen-momen seperti itulah dibutuhkan roh pengertian. Maka dari itu sore hari ini ada sebuah lagu yang sungguh indah. Lord, I offer my life to you. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a blessing sacrifice. Lord, I offer you my life. All that I am, all that I have, I lay them down before you, oh Lord. All my regrets, all my acclaim, the joy and the pain, I'm making them yours. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes, all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes, all of my plans, my heart and my hand are lifted to you. Lord, I offer my life to you.
it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer you my life. Lord, I offer you my life. Terima kasih, Tuhan memberkati.